Halo, selamat pagi bagi siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Pada edisi kali ini, saya akan menjelaskan pokok bahasan mengenai isotop, isobar, isoton, dan isoelektron. Untuk memudahkan Anda memahami materi ini, ada baiknya kuasai dulu materi mengenai partikel dasar atom yang dijabarkan di edisi sebelumnya. Baiklah, langsung kita mulai saja. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar yang ada hubungannya dengan pokok bahasan kali ini. Diharapkan setelah belajar pokok bahasan ini, maka Anda semua akan paham apa itu isotop, isoton, isobar, dan hubungannya dengan lambang atom-atom yang disediakan di gambar berikut. Yang pertama, definisi. Isotop merupakan kumpulan atom unsur yang mempunyai nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Biasanya di isotop ini adalah unsurnya sama. Contoh, C12,6, C13,6, C14,6 adalah isotop karbon, karena nomor atom sama-sama 6. Yang membedakan adalah nomor massa. Ketika nomor atom sama, maka jumlah protonnya juga pasti sama. Maka disebut dengan isotop. Yang kedua, isobar. Isobar adalah kumpulan atom unsur yang berbeda tetapi nomor massanya sama. Contohnya, N dan C, di mana nitrogen dan karbon itu memiliki nomor massa sama 14, sedangkan nomor atomnya berbeda. Yang ketiga, isoton. Isoton adalah kumpulan atom unsur yang berbeda, tetapi jumlah neutron sama. Masih ingat kan bagaimana mencari jumlah neutron? Contoh, C dan N. Kalau kita cari sama-sama, jumlah neutron pada unsur C itu sama dengan atas kurang bawah, 13 kurang 6 sama dengan 7, sedangkan nitrogen 14 kurang 7 sama dengan 7. Maka bisa disimpulkan unsur C dan N itu memiliki neutron yang sama. Berarti bisa kita simpulkan, biar lebih mudah, isotop belakangnya P, protonnya sama. Isobar, belakangnya AR, berarti nomor massa sama. Isoton, belakangnya N, berarti neutron yang sama. Contoh soal, manakah di antara atom-atom berikut yang termasuk ke dalam isotop, isobar, dan isoton? Berikut unsur-unsurnya. Maka yang pertama kita cari adalah isotop. Yang termasuk isotop, coba dicari yang mana unsurnya sama. Maka diperoleh C ada 3 dan O juga ada 3, di mana C memiliki nomor atom sama-sama 6 dan O sama-sama 8. Maka unsur demikian disebut dengan isotop. Yang kedua, isobar. Maka kita cari unsur-unsur yang nomor massanya sama atau atasannya sama. Maka diperoleh C dengan N, yaitu nomor massa sama-sama 14. Yang ketiga, isoton. Maka yang kita cari selisih dari atas bawah yang sama. Maka diperoleh S dan P, di mana jumlah neutronnya sama-sama 16.
Yang terakhir ada isoelektron. Isoelektron adalah gabungan ion dengan atom unsur atau ion dengan ion yang memiliki jumlah elektron yang sama. Ingat, harus ada ion. Contoh, neon 2110, Na 2311 positif 1. Kalau kita uraikan, maka neon itu memiliki nomor massa 21, nomor atom 10, sehingga partikel dasar atomnya proton ada 10, elektron ada 10, neutron ada 11. Sedangkan untuk natrium positif itu diperoleh A atau nomor massa 23, Z-nya 11. Maka protonnya ada 11, elektronnya ada 10, neutronnya ada 12. Coba diperhatikan partikel mana yang sama, maka kita simpulkan ini merupakan isoelektron. Kenapa? Karena elektron memiliki jumlah yang sama, yaitu sama-sama 10. Kemudian S2- dengan Ca2 positif. Kalau kita uraikan untuk unsur S, nomor massa 32, sedangkan nomor atom 16. Sehingga protonnya 16, elektronnya 18, neutronnya 16. Sedangkan untuk Ca2 positif, nomor massa 40, nomor atom 20 diperoleh partikelnya, protonnya ada 20, elektronnya ada 18, sedangkan neutron itu 20 ya. Neutronnya ada 20, nanti diralat. Maka perhatikan apa yang sama, itu elektron sama dengan 18. Maka unsur S atau ion S2 negatif dan Ca2 positif juga dinyatakan dengan isoelektron karena elektronnya sama. Jadi perlu diingat kembali, isoelektron hanya terjadi ketika ada atom dengan ion atau ion dengan ion. Jadi tidak boleh atom dengan atom ya. Materi terakhir pada pokok bahasan ini adalah menentukan AR atau massa atom relatif unsur-unsur yang berisotop. Jadi langsung saya sajikan rumusnya bahwa AR unsur X ketika memiliki beberapa isotop itu sama dengan persen X1 dikali dengan massa atom X1 persen X2 dikali dengan massa atom X2. Jadi apa itu persen? Maksudnya untuk persen X1 berarti itu adalah kelimpahan isotop dari X1, isotop pertamanya, sedangkan persen X2 kelimpahan isotop yang kedua. Nah, begitu seterusnya. Ketika terdapat isotop yang ketiga, maka kita tambahkan di rumus persen X3 dikali dengan massa atom X3. Maka untuk mengerjakan ini, kita buat satu contoh soal, yaitu hasil analisis spektrometer terhadap unsur boron menunjukkan bahwa unsur boron terdiri atas dua isotop, yaitu isotop B10 massanya 10,013 dengan kelimpahan, dan isotop B11 massanya berikut dengan kelimpahannya berikut. Biasanya jumlah kelimpahan itu kalau dijumlahkan untuk semua isotop harus 100%, gitu ya. Jadi kalau dua isotopnya, kelimpahannya dijumlahkan keduanya harus 100. Begitu juga dengan kalau isotopnya ada 3. Maka pertanyaannya adalah berapa massa atom relatif boron? Sesuai dengan rumus, maka kita jumlahkan semua massa itu isotop dikalikan dengan persen kelimpahannya. Jadi karena ini hanya ada dua isotop, berarti kita gunakan persamaan, yaitu massa isotop pertama dikali dengan persen isotop pertama tambah massa isotop kedua dikali dengan kelimpahan isotop kedua. Nanti diperoleh hasilnya demikian 10,819. Jadi massa atom relatif untuk unsur boron adalah 10,819. Demikian ya. Oke. Demikian dulu pertemuan kali ini. Nanti boleh
dilihat latihan-latihan di slide berikutnya. Kiranya video ini dapat menambah pemahaman Anda tentang isotop, isobar, isoton, dan